Manchester United selalu saja punya rencana gila. Performa buruk mereka di awal musim kembali memunculkan tanda tanya perihal masa depan pelatih. Ruben Amorim yang didapuk sebagai revolusioner kini terancam ditendang dari Old Trafford. Ganti pelatih sih ganti pelatih. Tapi menurut sejumlah laporan yang beredar, calon pengganti Amorim bisa dibilang lebih lawak. Mereka tak punya reputasi besar menangani klub papan atas. Tapi MU kabarnya siap ambil langkah nekat. Siapa sebenarnya dua calon suksesor Amorim? Starting 11 Moment kali ini akan membahas rencana nekat MU memecat Amorim dan menggantinya dengan pelatih yang lebih lawak. Penasaran siapa kandidatnya? Simak video ini sampai tuntas. Sudah sekian lama Manchester United tidak merasakan manisnya gelar juara Premier League. Kepergian Sir Alex Ferguson dari kursi manajer membuat setan merah bak hilang arah. United terseok di liga, bahkan tak memiliki filosofi jelas di setiap musimnya. Pasca pemecatan Erik ten Hag pada November 2024, MU bertekad berubah. Manajemen di bawah pimpinan Ineosnya Sir Jim Ratcliffe mengakui manajemen sebelumnya membuat kesalahan. MU lantas bertekad memperbaiki diri, terutama dalam hal menanamkan filosofi untuk klub. Dari sanalah, MU akhirnya menunjuk Ruben Amorim sebagai pelatih kepala baru. Amorim yang sebelumnya menangani Sporting, dikenal punya pakem pasti, 3 back dengan skema andalan 3-4-2-1. Pakem ini telah berhasil membuat Sporting dominasi Liga Portugal. MU menunjuk Amorim dengan harapan filosofinya bisa kembali membangkitkan tim. Amorim sadar tugasnya mengubah Manchester United tidaklah mudah. Seperti kata Ralf Rangnick, masalah di MU membuat setiap pelatih bak menghadapi operasi bedah jantung. Sedikit saja salah maka nyawa taruhannya. Namun Amorim merasa dirinya layak. Amorim berjanji akan menanamkan karakternya sejak hari pertama tiba di Carrington. Akan tetapi, Amorim sudah mewanti-wanti kalau MU akan menderita lebih dulu sebagai bagian dari revolusi. Manajemen MU dan tentu saja fans mengharapkan sesuatu yang positif dari kehadiran Ruben Amorim. Rekornya di Portugal menjadi modal bagus untuk mengarungi petualangan baru bersama Manchester United. Namun, realita kadang tak sesuai ekspektasi. Itulah yang terjadi di Manchester United. Evolusi setan merah di bawah asuhan Ruben Amorim ternyata tak bergerak maju, melainkan mundur. Pelatih asal Portugal nyatanya tak sanggup memperbaiki catatan klub sepeninggal Erik ten Hag. Bahkan statistiknya lebih buruk daripada pelatih berkepala pelontos itu. Pekan lalu, United dihajar Brentford 3-1 dalam laga lanjutan Liga Primer Inggris. Kekalahan itu menjadi kekalahan keempat yang diderita United sepanjang gelaran Premier League musim 2025-2026. Lebih lanjut, kekalahan ini merupakan yang ke-17 sepanjang kiprah Amorim, serta ke-19 di semua ajang. Tekanan kembali dirasakan Amorim pasca laga. Fans kembali menuntut mana perubahan yang dijanjikan manajemen tatkala menunjuk Amorim. Di satu sisi, Amorim gagal memberikan realita manis, tapi di sisi lain Amorim membuktikan kalau ucapannya perihal penderitaan itu benar-benar terjadi. Seruan untuk memecat Amorim mulai menggema. Bahkan, Rio Ferdinand menyampaikan kritik keras pada Amorim dan para pemain. Aku tak terlalu peduli pada data, tapi jika data itu ada dan meninjumu tepat di hidungmu, maka kau harus memperhatikannya, kata Ferdinand, merujuk statistik mengkhawatirkan MU di era Amorim mengutip via BBC. Memang, seruan untuk memecat Amorim sudah mulai menggema dari berbagai penjuru. Pelatih asal Portugal kini benar-benar terancam. Tapi satu masalah yang sampai saat ini belum terpecahkan, siapa yang akan menjadi pengganti Amorim jika ia dipecat? Bahkan, orang yang menginginkan perubahan ini pun tak tahu siapa yang lebih baik dari Amorim. PKS dan Talksport mengungkapkan dua nama kandidat yang kabarnya sedang dipertimbangkan manajemen. Dua nama yang secara statistik tidak lebih dari Amorim. Mereka tak punya pengalaman menangani klub besar. Keduanya adalah Gareth Southgate dan Graham Potter. Dari Southgate kita lihat, rekam jejaknya bisa dibilang tidak terlalu baik.
Memang, Southgate pernah punya pengalaman melatih timnas Inggris, namun melatih klub dan melatih tim nasional adalah sesuatu yang berbeda. Southgate sendiri masih belum bisa juara selama mendukangi skuad 3 singa. Southgate seringkali memperlihatkan bahwa ia tak punya taktik yang matang. Dalam beberapa kesempatan, nasib Inggris juga tertolong magis individual para bintangnya, seperti Harry Kane, Jude Bellingham, dan Bukayo Saka. Sekarang pertanyaannya, siapa pemain yang bisa berikan magis di United? Harry Maguire, Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo, atau Altay Bayindir? Lain Southgate, lain pula Potter, kalau pelatih yang satu ini agaknya tak perlu lagi ditanya. Potter baru saja kehilangan pekerjaan di West Ham. Tentu ia dipecat karena sebuah alasan. Bersama The Hammers, Potter cuma menang 6 kali dari 25 laga. Rata poin per laga miliknya cuma ada di angka 0,92 alias kurang dari 1. Di sisi lain, semua orang agaknya masih ingat dengan apa yang terjadi padanya ketika melatih Chelsea. Ada satu periode di mana Chelsea besutan Potter cuma cetak 1 gol selama 1 bulan full. Pertanyaan ini mengemuka, MU yakin mau ganti Amorim dengan salah satu dari 2 pelatih lucu ini. Sementara di Manchester, Amorim tahu kalau situasi sedang serba sulit. Karir dan reputasinya sedang dipertaruhkan. Waktu terasa berputar makin kencang. Ia terancam dipecat, kehilangan pekerjaan dengan cara yang sudah ia prediksi tidak menyenangkan. Namun, dalam sebuah wawancara, Amorim menyatakan ketidakpeduliannya terhadap rumor-rumor yang beredar. Fokusnya hanya untuk memberikan yang terbaik buat MU. Aku akan lakukan upaya terbaik yang bisa kulakukan setiap menit di sini. Aku tak pernah peduli kalau aku akan kehilangan pekerjaanku, itu bukan tipeku. Kata Amorim mengutip via Fabrizio Romano. Sementara itu, di tengah kabar angin yang mengatakan manajemen mempersiapkan Graham Potter dan Gareth Southgate sebagai calon pengganti, laporan menarik muncul dari salah satu jurnalis BBC, Sam Stone. Stone mengatakan Amorim mendapat dukungan penuh dari Sir Jim Ratcliffe, kendati banyak rumor tak sedap berembus. Sir Jim Ratcliffe mendukung Amorim, merasa bahwa keputusan paling adil adalah menghakiminya setelah semusim penuh, dengan tim yang memang dibentuk sesuai keinginannya. Saran eksternal tentang kandidat pengganti sudah dibantah oleh klub, menyebut tak ada satupun nama yang diharapkan akan menggantikan Amorim. Tulis Samson melalui akun X miliknya @sistoni67. Rumor masih terus berembus, desakan Amorim dipecat masih terus menggema. Beberapa fans bahkan menyarankan United merekrut pelatih kaliber top sekalian. Bisa jadi Zinedine Zidane, Laurent Blanc, Ole Gunnar Solskjaer, atau bahkan Sam Allardyce yang merupakan spesialis perbaikan tim. Namun kalau kita telaah lagi masalah Manchester United, ganti pelatih lagi-lagi bukan solusinya. Ingat kata Cristiano Ronaldo, MU seperti sebuah akuarium penyakitan. Kalau akuariumnya saja yang sudah mengandung banyak penyakit, ikan sesehat apapun akan jadi penyakitan setelah dimasukkan ke dalamnya. Keputusan manajemen mempertahankan Ruben Amorim sudah tepat. MU perlu pelatih dengan karakter kuat dan Amorim punya itu. Lagi pula ini baru tengah musim. MU bisa belajar dari pengalaman mereka memecat Erik ten Hag dan dari pengalaman banyak klub lain yang memecat pelatih di tengah musim. Seperti kata Amorim, rebuilding bukan perkara mudah. Sebelum memasuki tahap di mana semua orang bisa berbahagia, maka harus ada sebuah fase di mana orang-orang menderita. Bagi MU, sekaranglah fasenya. Tak seperti kata Ferdinand, kalau statistik sudah sampai meninju hidung, maka saat itulah seseorang harus mulai mawas diri. Statistik Amorim tidak baik-baik saja, maka solusi harus segera ia dapat. Solusi bukan cuma soal kata-kata, bahwa MU akan berbenah dan bla bla bla. Fans butuh hasil nyata, dan peringkat 13 bukanlah hasil nyata yang mereka inginkan. Akhir kata, MU mungkin mulai mempertimbangkan opsi lain. Walau sebuah sumber mengatakan Amorim aman, bukan berarti faktanya berjalan demikian. Nah, fans MU kalian sendiri gimana? Setuju Amorim out atau Amorim stay? Kalau setuju Amorim out, apakah Potter atau Southgate adalah pilihan bagus? Komen di bawah ya. Like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update terbaru seputar sepak bola setiap harinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.